Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulibin dari kelas 2B. Saya akan memaparkan mata pelajaran tentang ekonomi makro bab 3, berjudul dualisme dalam pembangunan ekonomi. Dualisme dalam pembangunan ekonomi, macam-macam dualisme. Alsat 199251 menyebutkan bahwa dualisme merupakan suatu konsep dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama kalau kita membicarakan kondisi sosial ekonomi. Adapun macam-macam dualisme dijelaskan di bawah ini. Dualisme sosial merupakan temuan penelitian dari seseorang ekonomi Belanda, J.H. Beko, mengenai sebab-sebab kegagalan dan kebijaksanaan ekonomi kolonial Belanda di Indonesia dalam arti ekonomi. Masyarakat memiliki 3 ciri, yaitu semangat sosial, bentuk organisasi, dan teknologi yang mendominasi. Saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara ketiga ciri tersebut disebut sistem sosial atau gaya sosial. Oleh karena itu, di dalam masyarakat tersebut terdapat perbedaan yang sangat menyolok antara kegiatan dan organisasi ekonomi yang dikembangkan menurut cara-cara tradisional yang telah biasa dilakukan di dalam masyarakat tersebut. Kritik terhadap teori dualisme Kuncoro 2155 menyebutkan, meskipun banyak kritikus Belanda yang mengaji seluruh ataupun sebagian teori bertahun-tahun sejak Perang Dunia Kedua, boleh dikala tidak ada pemikiran yang muncul menentang Michael 1980 bukan dualisme sosial tetapi dualisme teknologi. Menurut Higgins 1968, banyak ciri perekonomian dan struktur sosial Indonesia dapat ditafsirkan sebagai dualisme, namun bukan dualisme sosial melainkan dualisme teknologi, yaitu adanya perbedaan teknologi antara sektor modern yang bersifat menghemat tenaga kerja labor saving dengan sektor tradisional yang bersifat padat karya labor intensif. Muhammad Said Sadli 1957 mengakui Boyke banyak mengetahui tentang kehidupan masyarakat Jawa pedesaan pada saat masa kolonial. Tidak setuju dengan Boyke tentang pentingnya memahami budaya dan faktor manusia yang lain dalam mengatasi masalah pembangunan. Dualisme ekologis pada tahun 1993, Linford mengenalkan konsep dualisme ekologis. Menurut Clifford, dualisme ditandai oleh pembedaan dalam sistem ekologis tersebut menggambarkan pola sosial dan ekonomi tertentu menunjukkan dualisme dengan menunjukkan bahwa dualisme prakolonial di Indonesia semakin menguat dengan adanya intervensi prakolonial, bukan semakin berkurang atau menurun. Dualisme teknologi Benjamin Higgins 1966 mempertanyakan dari operasi empiris Brooke dan menunjukkan contoh yang lebih khusus kegunaan
rangka ekonomi berat dalam menghadapi apa yang dikemukakan Boyke Higgins yang secara eksplisit menolak dualisme sosial. Boyke menemukan bahwa asal mula dualisme adalah perbedaan teknologi sektor modern dan sektor tradisional. Dua jenis dualisme tersebut timbul terutama sekali sebagai akibat dari investasi yang tidak seimbang antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Ketidakseimbangan tersebut akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial antara dua daerah tersebut dalam suatu negara. Dualisme ekonomi Supermako 1992 menyebutkan hampir semua negara menghadapi sistem dualisme ini. Di dekatnya perekonomian sudah bersifat industri dan uang digunakan secara luas, sedangkan di desa perekonomian masih berada di tingkat rendah. Perekonomian pasar, seperti telah dibicarakan bahwa di pusat kota perekonomian sudah bersifat ekonomi pasar. Kehidupan penduduk kota terutama kebutuhan pokok bergantung pada daerah sekitar, sehingga transaksi pembelian menyebabkan daerah sekitar mulai banyak menggunakan uang. Perekonomian subsisten. Aspek kedua dan dualisme ekonomi adalah perekonomian subsisten. Dalam keadaan normal, perekonomian subsisten tidak hanya bertindak memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga bisa kebutuhan lainnya. Daerah kantong asing, Freudkin and Kreves ini mempunyai pengaruh kultural terhadap masyarakat, yaitu dapat mendidik orang-orang setempat. Biasanya negara yang masih berkembang banyak mempunyai ekonomi rangkap tiga, yaitu perekonomian subsisten di luar kota atau daerah, perbedaan perekonomian pasar di daerah dekat kota, di kota daerah kantong asing di sekitar kota yang berpisah. Dualisme versus segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan hal yang wajar dan banyak diakibatkan karena diperkenalkan teknologi baru dalam proses dengan regulasi pemerintahan terhadap sektor modern dalam perekonomian. Dualisme teknologi di industri tekstil. Segmentasi pasar tenaga kerja. Berbagai macam hambatan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Berbagai hambatan yang timbul dari adanya dualisme dalam perekonomian yang baru berkembang menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan menurun drastis masyarakat tradisional dan efeknya kepada pembangunan. Sikap masyarakat dianggap merupakan faktor lain yang menimbulkan ketidaksempurnaan pasar. Pengamatan atas keadaan negara berkembang menunjukkan bahwa adalahnya masyarakat tidak berusaha secara maksimal untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep dualisme memiliki 4 unsur pokok, yaitu dua keadaan yang berbeda, di mana yang satu bersifat superior dan yang lainnya bersifat inferior. Kenyataan hidup berdampingan dua keadaan yang berbeda tersebut bersifat kronis dan bukan tradisional. Derajat superior tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkatkan keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior, menunjukkan bahwa keberadaan unsur superior hanya mempengaruhi kecil sekali dan dalam.
Itulah paparan kami yang sudah kami paparkan ya. Mohon maaf barangkali paparan kami kurang lebihnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.